Shalom Elohim, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu lagi kita 15 menit di hadirat Allah pada pagi hari ini. Jika kita bisa bangun sehat dan kuat itu karena anugerah Tuhan. Jika kita bisa beraktivitas, itu kesempatan bagi kita pada pagi hari ini memuliakan Tuhan melalui aktivitas kita. Karena itu mari kita memulai aktivitas kita pada pagi hari. Kita memulainya bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari ini. Jika kami bisa bangun sehat dan kuat itu karena anugerah Tuhan. Jika kami bisa beraktivitas, itu kesempatan bagi kami pada pagi hari ini memuliakan Tuhan melalui aktivitas kami. Karena itu kami ingin memulai aktivitas kami pada pagi hari ini. Kami ingin memulainya bersama dengan Tuhan. Kami ingin memulainya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Allah Roh Kudus, berkati kebenaran yang kami baca buat kami mengerti apa pesan Tuhan bagi kami lakukan melalui firman Tuhan yang kami baca pada pagi hari ini. Kami sudah berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dalam kitab Matius pasal yang ke-13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-23. Sekali lagi saya mengulanginya, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dalam kitab Matius pasal yang ke-13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-23. Saya tidak akan membaca seluruh bagian ayat firman Tuhan ini bagi kita pada pagi hari ini, tetapi saya hanya membaca salah satu ayat sebagai dasar daripada perenungan kita pagi ini. Firman Tuhan dalam kitab Matius pasal 13 ayat yang ke-8 berbunyi demikian, firman Tuhan. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Haleluya. Sekali lagi saya mengulanginya. Pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari terambil dalam kitab Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah kesuburan hati. Sekali lagi saya mengulanginya, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah kesuburan hati. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya pernah mencoba menanam cabai di sebuah pot kecil di teras rumah. Beberapa benih cabai tumbuh menjadi tanaman kecil, tapi suatu hari semua tanaman cabai di pot itu mati. Ternyata tanah di pot itu tergenang air akibat terkena hujan deras selama beberapa hari. Pot yang tidak terlindungi, atap tersebut tergenang air dalam jumlah sangat banyak dibanding dengan jumlah tanahnya. Kondisi itu pun membuat tanaman cabai saya yang masih kecil tersebut mati. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam perumpamaan yang firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, dalam Matius pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-23, kita juga melihat fakta serupa. Benih yang jatuh di tanah yang berbeda menumbuhkan hasil yang berbeda juga. Tanah jalan raya membuat benih itu dimakan burung-burung. Kita bisa membacanya dalam Matius 13 ayat yang keempat. Tanah berbatu-batu membuat tumbuhan menjadi layu dan kering karena tak berakar. Kita bisa membacanya dalam kitab Matius pasal 13 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Tanah semak duri mengimpit tumbuhan itu sampai mati.
Kita bisa membacanya Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-7. Dan hanya tanah yang subur yang akan membuat benih bisa tumbuh dan berbuah lebat. Kita bisa membacanya dalam Matius pasal 13 ayat yang ke-8. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bukan hanya benih yang menentukan hasilnya, tetapi kondisi tanah juga berperan penting. Benih yang dimaksud di perumpamaan yang kita baca pagi hari ini adalah firman Tuhan, dan tanah melambangkan hati manusia. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Allah yang sama ditaburkan ke banyak orang. Khotbah yang sama didengarkan banyak jemaat. Tetapi apakah sepulang dari gereja atau sesudah mendengar khotbah, semua jemaat mengalami perubahan hidup yang sama? Tentunya tidak. Itu amat tergantung respon masing-masing saat mendengar firman Tuhan disampaikan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, demikian juga sesungguhnya salah alamat jika kita kecewa pada Tuhan atau undur dari pelayanan atau gereja karena melihat ada orang Kristen yang munafik atau hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bukan Tuhan yang salah, bukan firman-Nya yang tidak benar, tetapi respon orang itulah yang tidak benar. Tanah hati orang itu yang tidak subur. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, perumpamaan ini juga mengingatkan kita untuk selalu menjaga tanah hati kita subur. Jaga hati kita dengan segala kewaspadaan, kata firman Tuhan dalam Amsal 4 ayat 23. Jangan biarkan kekhawatiran, tipu daya manusia, kesibukan, godaan atau sikap keras hati menghalangi firman Tuhan tumbuh dan berbuah dalam hidup kita sepanjang hari ini. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ingat baik-baik hari ini. Kita harus menjaga tanah hati kita. Kita tetap subur untuk menerima benih firman Tuhan yang sudah kita baca hari ini. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami baca, kami renungkan pada pagi hari ini. Dengan pertolongan Allah Roh Kudus kami dimampukan untuk menghidupkan firman Tuhan ini dalam pikiran kami, hati dan ucapan kami sepanjang hari ini. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat, kiranya Tuhan memberkati keluarga kami, memberkati seisi rumah kami, memberkati orang tua kami hari ini. Haleluya. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat, kiranya Tuhan berkati jikalau pada pagi hari ini ada keluarga yang sakit lemah tubuh, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan, pulihkan kesehatan mereka. Jikalau ada keluarga yang saat ini bergumul dengan usaha dan pekerjaan mereka, bergumul dengan kehidupan keluarga mereka, bergumul dengan kehidupan anak-anak mereka, bergumul dengan masa depan rumah tangga mereka, oh Tuhan Yesus, Engkau hadir di sana, memberikan pertolongan, jalan keluar bagi keluarga yang sedang bergumul hari ini. Haleluya. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat, kiranya Tuhan memberkati rekan-rekan sekerja kami, memberkati rekan-rekan sepelayan kami, dan memberkati orang-orang yang kami jumpai hari ini. Kami siap untuk beraktivitas hari Tuhan karena kami sangat yakin ada firman Tuhan yang sudah kami baca, ada Allah Roh Kudus yang menuntun membimbing kami beraktivitas. Kami sudah berdoa memohon di dalam nama Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.